Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Mariana dari kelas 11 IPSB akan membahas materi 3.8 memahami perhitungan titik impas break even point usaha kerajinan dari bahan limbah. Mengenai materi biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis. Biaya tetap adalah komponen dari biaya total barang atau jasa. Contohnya adalah biaya sewa gedung, premi asuransi, biaya pinjaman, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Mirza dari kelas 11 IPSB akan menjelaskan tentang biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah material yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk upah kepada karyawan, dan biaya pengemasan dan produk. Saya Friska Amelia Vega dari kelas 11 IPSB akan menjelaskan mengenai tafsiran harga jual. 3. Tafsiran harga jual. Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. Karena itu, mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Berikut adalah kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu lampu hias dari kaleng bekas. Bahan yang diperlukan, yang pertama adalah sebuah kaleng bekas, yang kedua palu dan paku seharga 5.000, yang ketiga kawat untuk dijadikan pengait kurang lebih 25 cm seharga 5.000, dan tang, ada juga cat seharga 20.000, dan tas kecil yang diisi pasir sehingga total berjumlah 30.000. Sistem pengemasannya, yang pertama diperlukan styrofoam harganya 9.000, yang kedua cutter dan gunting seharga 8.000, lalu plastik gelembung 1 meter kali 1,25 meter seharga 4.000, dan kardus seharga 4.000, serta form pengirim. Jumlah total yaitu 25.000, sehingga bahan dan cara pengemasan berjumlah 55.000. Maka sebuah perusahaan akan menjualnya seharga 70.000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akifah Azhara Maulana. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang rumus break even point. Rumus yang digunakan analisis break even point ini terbagi menjadi dua macam, yaitu rumus break even point. Yang pertama yaitu dasar unit. Cara menghitung beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas, yaitu BEP sama dengan FC per atau P dikurang VC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salistianisi akan melanjutkan pembahasan dari M. Akifah Azhara Maulana. Yang kedua, dasar penjualan. Cara menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas sama dengan FC per 1 dikurang VC per P. Atau penghitungan 1 dikurang VC per P bisa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Di sini soal total biaya tetap atau FC bernilai 100 juta rupiah. Total biaya variabel atau FC per unit bernilai 60.000. Harga jual barang per unit bernilai 80.000. Kita jawab. Untuk mencari perhitungan BEP unit, maka jadi BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Jadi di sini BEP sama dengan FC-nya 100 juta per P-nya 80.000 dikurang FC-nya 60.000, BEP sama dengan 5.000. Yang kedua, perhitungan BEP penjualan.
Jadi di sini BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per P. Jadi BEP sama dengan FC-nya 100 juta per 1 tetap dikurang FC-nya 60.000 per 80.000. Jadi di sini hasilnya BEP sama dengan 400 juta. Dari analisis perhitungan di atas, perusahaan dapat mengetahui laba yang akan diperoleh berdasarkan besarnya penjualan minimum. Berikut merupakan rumus untuk menghitung target laba sebagai berikut. BEP dikurang laba sama dengan FC tambah target laba per P dikurang FC. FC, VC, dan P mengikuti contoh sebelumnya dengan tambahan perusahaan ini memiliki target laba sebesar 80 juta per bulan. BEP dikurang laba sama dengan FC tambah target laba per P dikurang VC. BEP dikurang laba sama dengan 100 juta ditambah 80 juta per 80.000 dikurang 60.000. Jadi BEP dikurang laba sama dengan 180 juta per 20.000. BEP dikurang laba sama dengan 9.000 unit atau BEP dikurang laba sama dengan 720 juta. Didapat dari 9.000 unit dikali 80.000. Saya Rizky Naviana dari kelas 11 IPSB. Saya ingin menjelaskan materi 3.9 yaitu mengenal konsumen dan pesaing. Yang pertama, pengertian konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang melakukan kegiatan pembelian. Adapun ciri-ciri konsumen, yang pertama, production konsep, yang kedua, produk konsep, yang ketiga, selling konsep, yang keempat, marketing konsep, yang kelima, marketing segmentation, keenam, market targeting, yang ketujuh, positioning. Konsumen juga dibagi menjadi dua, yaitu konsumen internal dan konsumen eksternal. Konsumen internal adalah konsumen yang tidak secara langsung menggunakan barang atau jasa yang mereka beli, melainkan mereka membeli kemudian dijual kembali kepada orang lain. Yang kedua, konsumen eksternal. Konsumen eksternal adalah konsumen yang secara aktif menggunakan barang atau jasa yang mereka beli. Nama saya Ardianto Puja Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Ada 4 tingkat persaingan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, persaingan merek adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa jenis kepada pelanggan dan harga relatif sama. Yang kedua, persaingan industri adalah semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Yang ketiga, persaingan bentuk adalah semua produk
manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Yang keempat, persaingan umum adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapat konsumen yang sama. Nama saya Desi Sakitri, saya dari kelas 11 IPSB. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi promosi produk kerajinan berbentuk bangun ruang. Strategi promosi produk kerajinan berbentuk bangun ruang yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publikasi, dan penjualan tatap muka. Baiklah, di sini saya akan membahas 2 komponen. Yang pertama, periklanan atau advertising. Periklanan merupakan suatu bentuk dengan menggunakan media massa, contohnya TV, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Kegiatan promosi misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Komponen selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Lanjutkan pembahasan Desi dari poin strategi promosi yang ketiga dan keempat. 3. Penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka atau personal selling merupakan proses penjualan melalui pelanggan yang dipersuasi dan diberi informasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. 4. Publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal yang berwujud atau berbentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Saya di sini akan menjelaskan tentang rencana promosi. Yang pertama yaitu target pasar, menentukan segmentasi yang lebih spesifik untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam adalah salah satu langkah yang bisa diambil oleh produsen untuk menghadapi persaingan. Dengan mengetahui target pasar secara jelas dan detail, maka Anda dapat membuat anggaran promosi yang efektif. Yang kedua, tujuan promosi. Menentukan tujuan dan apa yang ingin dicapai akan membuat aktivitas promosi berjalan efisien. Apakah tujuan promosi tersebut untuk membangun brand? Menentukan pesan. Sebagai pengusaha, Anda harus mampu membangun komunikasi dua arah dengan konsumen Anda. Untuk itu, Anda harus menentukan pesan apa yang ingin disampaikan untuk mendukung kegiatan promosi. 4. Media. Pilihlah media yang sesuai dengan target pasar Anda. 5. Membuat anggaran. Membuat anggaran promosi hendaklah mempertimbangkan goal yang ingin Anda capai. 6. Pengukuran efektivitas promosi. Banyak pelaku usaha yang seringkali melupakan pengukuran efektivitas promosi yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, saya dari kelas 11 IPSB. Di sini saya akan menjelaskan media promosi. Baiklah, media promosi adalah sarana mengomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Perkenalkan, nama saya Riki Trisanto dari kelas 11 IPSB akan menjelaskan tentang media. Media promosi yang paling tua adalah dari mulut ke mulut. Dilanjutkan dengan media promosi konvensional berupa brosur, poster, katalog, pamflet, booklet, spanduk, billboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, iklan TV, radio, media cetak, koran, majalah, dan sebagainya.